Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar apa itu bank sampah. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Beni Yusnandarsa. Saya fungsional penyuluh lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Baik, kita akan belajar apa itu bank sampah dan bagaimana manfaat bank sampah. Jadi permasalahan kenapa perlunya bank sampah? Karena pada saat sekarang masih banyak masyarakat yang belum mengelola sampah dengan baik. Masyarakat belum mengelola sampah dari sumbernya. Nah, itu yang penting. Dan sampah yang dikelola oleh masyarakat belum menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Sampah belum dipandang memiliki nilai ekonomi. Nah, ini juga sangat penting bahwa di balik sampah yang kotor itu ada nilai ekonomi di dalamnya, sehingga perlu kita manfaatkan. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu bank sampah, kita perlu dulu mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan sampah melalui 3R. Jadi, sebelum kita belajar apa itu bank sampah, mari kita tonton video tentang prinsip-prinsip pengelolaan sampah melalui prinsip 3R. Pagi yang cerah, aku memutuskan untuk melihat tanaman-tanamanku. Sudah lama sekali rasanya aku tidak memberi pupuk. Loh, ada truk sampah. Ada tulisan, "Yuk pilah sampah." Aku story dulu deh, kayaknya lucu juga. Tapi sebentar, ada sesuatu yang menarik. Tahukah Sobat Hijau, dengan melakukan pemilahan sampah, ada banyak manfaatnya loh. Di antaranya, pertama, dengan melakukan pemilahan sampah, maka akan mengurangi timbulan sampah. Kedua, sampah yang sudah dipilah dapat bernilai ekonomi karena dapat disetorkan kepada bank sampah atau pengepul. Ketiga, memudahkan proses daur ulang. Baiklah, aku akan mulai memilah sampah. Aku akan menggunakan 5 buah kardus sebagai wadah untuk memilah sampah. Tempat sampah pertama akan aku buat untuk sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah, dan daun kering. Tempat sampah kedua untuk sampah guna ulang seperti botol kaca atau plastik dan kaleng makanan atau minuman. Tempat sampah ketiga adalah sampah daur ulang untuk kardus, koran bekas, wadah makanan karton, dan karton minuman. Tempat sampah keempat, sampah B3 untuk baterai bekas, aerosol atau racun serangga, lampu yang sudah rusak, dan batu baterai. Terakhir, untuk residu, seperti popok bayi, puntung rokok, dan sampah lainnya yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 jenis sampah yang ada. Wah, ternyata semudah ini memilah sampah sendiri. Yuk, kita mulai pilah sampah dari rumah. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, apa itu bank sampah? Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah, definisi bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan atau pemerintah daerah. Jadi intinya bank sampah itu adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R. Untuk apa bank sampah? Jadi tujuan dibentuknya bank sampah adalah agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan mulai dari sumbernya dengan cara 3R. Dan selanjutnya dapat ditabung
ataupun dihibahkan di bank sampah sehingga menambah penghasilan bagi masyarakat. Itulah tujuan kenapa dibentuknya bank sampah. Manfaat bank sampah sebenarnya banyak sekali, namun hal umum yang biasa kita jumpai adalah manfaat bank sampah dapat mengurangi pencemaran lingkungan, dapat mengurangi timbulan ataupun volume sampah, terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, dapat mendidik masyarakat dan bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, dapat meningkatkan rasa gotong royong dan kepedulian sosial masyarakat, dan dapat menambah penghasilan anggota. Nah, itulah beberapa manfaat sampah pada umumnya. Cara kerja bank sampah yaitu warga mengumpulkan dan memilah sampah sesuai jenisnya. Lalu anggota nasabah menyetor sampah ke bank sampah. Sampah ditimbang oleh petugas minimal berat yang ditabung 1 kilo. Biasanya antara setengah sampai 1 kilogram. Karena di bawah setengah atau 1 kilogram itu terlalu kecil untuk dilakukan pengelolaan. Sehingga disarankan untuk menunggu sampai sampah itu mencapai setengah kilo ataupun 1 kilo. Lalu sampah tersebut dicatat sesuai berat dan jenisnya, dan petugas akan menghitung sampah yang akan disetorkan, kemudian dicatat di buku tabungan anggota nasabah bank sampah. Nah, ini beberapa jenis sampah yang dapat ditabung ataupun setor di bank sampah. Biasanya sampah rumah tangga itu hanya terdiri dari plastik, maksudnya organik, anorganik, dan sampah lainnya. Namun di sini digambarkan ada beberapa jenis sampah yang dapat ditabung seperti kertas, sampah kaca, sampah logam, sampah plastik, dan lain-lain. Namun di rumah tangga pada umumnya adalah yang biasa kita kelola adalah sampah plastik, sampah organik ataupun sampah sisa makanan, dan sampah kertas. Ada juga beberapa sampah di rumah tangga yang menghasilkan seperti sampah-sampah lainnya, bekas tabung semprot nyamuk, dan lain-lain. Namun yang sebagian besar adalah sampah plastik dan sampah organik ataupun sisa makanan di rumah tangga. Nah, untuk lebih jelas berkenaan dengan bank sampah, apa itu bank sampah, pengertian bank sampah, cara membentuk bank sampah, serta proses pengelolaan di bank sampah, mari kita tonton video berikut ini. Sumber saya ambil dari YouTube DLH-nya Tangerang Selatan. Mari kita tonton. Perkenalkan, kami dari KKN Universitas Udayana periode 23-2021. Kami akan berbagi video edukasi mengenai bank sampah. Sampah rumah tangga merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, kita harus terus bergerak bersama menangani masalah sampah. Salah satunya dengan penerapan 3R, Reduce, Reuse, and Recycle. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk bank sampah. Bank sampah merupakan suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Bank Sampah Desa Danging Puriklot berletak di Jalan Ledda Kajeng nomor 35, Danging Puriklot, Denpasar, Bali. Bank sampah ini memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan pengelolaan sampah anorganik, membangun kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga, serta memberi manfaat ekonomi dan mengurangi timbunan sampah di lingkungan. Umumnya, sampah rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai kembali oleh alam, dan dijadikan pupuk. Lalu ada sampah non-organik yang berasal dari bahan hasil olahan manusia. Melalui bank sampah, sampah non-organik akan dipilah dan dijual ke pengepul. Mengelompokkan sampah yang disetor oleh nasabah dikategorikan berdasarkan jenisnya seperti sampah plastik, kertas, logam, dan kaca. Mekanisme penyetoran sampah dilakukan 2 minggu sekali setiap hari Sabtu. Alur mekanismenya adalah pertama melakukan pemilahan sampah rumah tangga secara mandiri. Kemudian, nasabah mengantarkan sampahnya langsung ke bank sampah di kantor desa. Ketiga, akan dilakukan penimbangan sampah. Kemudian,
Sampah yang telah ditimbang akan masuk ke tabungan nasabah. Kemudian akan dilakukan perekapan atau registrasi oleh petugas. Peran serta masyarakat akan sangat berarti untuk menyukseskan program bank sampah yang dimiliki oleh Desa Dangim Purikolot yang bersih dan sehat. Ayo tukar sampah menjadi uang. Ya, itulah tadi video bank sampah berkenaan dengan bank sampah. Nah, sekarang kita mulai membuka pikiran apa itu bank sampah, pengertian bank sampah, bagaimana pengelolaan bank sampah. Kita tonton video berikut ini, bagaimana keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya bank sampah. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton berikut ini. Mudah-mudahan dengan video ini kita tergerak untuk memilah sampah dari rumah dan membawanya ke bank sampah terdekat. Mari kita tonton. Beginilah aktivitas warga RT 4 RW 11 Kelurahan Sudimara Jaya Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Setiap pagi para warga mendatangi bank sampah Sadar Lingkungan atau Darling yang dikelola oleh sekelompok warga untuk menabung sampahnya. Agar bernilai lebih tinggi, warga sudah memilah sampahnya sebelum disetorkan. Biasanya, sampah dikelompokkan menjadi botol plastik, galon, kantong plastik, kaleng, serta buku bekas dan kardus-kardus bekas. Sampah yang disetorkan warga langsung ditimbang oleh petugas, lalu nilai sampahnya dicatat dalam buku tabungan milik warga sebagai nasabah. Salman yang sudah hampir 3 tahun menjadi nasabah bank sampah menjelaskan, kini ia dan keluarganya menjadi terbiasa memilah dan memanfaatkan sampah. Dari sampah itu, Salman juga dapat penghasilan tambahan. Bahkan ia beberapa kali mendapat sembako dari bank sampah Darling. Biasanya tetap jadi satu aja. Kalau sekarang kan sejak ada bank sampah, mau nggak mau kita pilah-pilah. Awal-awal iya, tapi sekarang udah berjalan mau hampir 3 tahun nggak sih? Udah biasa. Otomatis kalau ada aqua di rumah juga bapaknya langsung dipisahin plastiknya, tutupnya, udah gitu. Sedangkan bagi Arif, warga dari wilayah lain yang memilih menjadi nasabah bank sampah Darling bersama rekan-rekannya untuk mengumpulkan uang untuk sedekah. Saya menjadi nasabah itu kepengen memberikan sumbangan ke masjid atau ke anak-anak yatim. Alhamdulillah kita sudah bisa memberikan sumbangan ke masjid Darus Saadah yang di atas itu. Pengelola bank sampah Darling, Sobirin, menyebut awalnya sempat mengalami kesulitan dalam mengelola sampah yang dibawa warga. Akhirnya, setelah diberikan sosialisasi untuk memilah sampah agar mendapat keuntungan yang lebih tinggi, maka warga pun melakukannya. Selama setahun terakhir, omset yang didapat bank sampah ini mencapai 97 juta rupiah per tahun. Masalah keuangannya, kami bikin sistemnya itu 70% buat nasabah, 30% buat bank sampah. Nah, 30%-nya buat apa? Itu kita bagi menjadi 3. Sepertiga buat operasional, sepertiga buat membangun kampung, sepertiganya lagi kalau ada lebihnya nih, ya untuk kesejahteraan para pengurus. Sampah dari warga juga diolah menjadi pupuk cair serta berbagai kerajinan lainnya. Kini warga Sudimara Jaya telah merasakan dampak dan keuntungan dari bank sampah yang ada di wilayahnya. Selain mengurangi volume sampah sehingga lingkungannya menjadi lebih bersih, warga pun meraup cuan. Dimas Arif Setiawan, Tangerang, Banten. Sama-sama. Baik, itu tadi video di mana masyarakat mendapat banyak keuntungan dengan adanya bank sampah. Jadi pesan kami melalui tayangan ini, mulailah pilah sampah dari rumah. Setelah pilah sampah dari rumah, cobalah bawa ke bank sampah terdekat. Walaupun di tempat kita belum ada bank sampah, kita bisa membawa sampah yang terpilah tersebut ke bank sampah terdekat dan menjadi anggota bank sampah di sana. Dan akan mendapat keuntungan dari menabung sampah. Demikian
Mudah-mudahan dapat membuka wawasan kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.